Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, malam ini saya akan memberikan materi pengantar tentang personal branding lanjutan dari tema yang lalu. Ya, yang pertama adalah materi pengantar yang kedua ini. Kalau kemarin kita bicara tentang apa ya? Saya lupa. Kita kenapa perlu personal branding gitu ya kan, kemarin kita bicara tentang kenapa perlu personal branding. Ada yang kita bahas kemarin itu ya, mengembangkan kepercayaan diri dan publik, kemudian membangun relasi yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah, membangun kredibilitas diri, dan membantu mencapai tujuan. Itu ya kemarin. Nah, materi pengantar hari ini tentang cara meningkatkan personal branding. Ya, caranya sekarang. Ya, yang pertama adalah mengenali diri Anda dengan baik. Jadi dikenali dulu diri Anda atau institusi, ya, atau perusahaan. Misalnya harus mengenal dulu dengan baik, supaya kita bisa mendefinisikan, ya. Misalnya kalau Anda tahu kenapa Le Mineral misalnya lebih dikenal daripada Aqua sekarang, ya, atau teh pucuk itu lebih dikenal daripada teh botol sosro. Nah, itu ada proses pengenalan diri terlebih dahulu yang baik dari perusahaan mereka, dan itu ada yang mengevaluasi. Nah, itu fungsinya. Yang pertama, mengenali dulu, ya, diri Anda atau perusahaan atau institusi, ya, dengan baik. Yang kedua adalah selalu belajar, ya, dan konsisten dalam hal ini, ya. Belajar itu sesungguhnya adalah mengasah keterampilan, ya. Dalam hal ini belajar itu adalah mengasah keterampilan. Kemudian dengan belajar itu kita juga belajar tentang soft skill, ya, banyak hal lah. Tentu yang menunjang diri dan karir kita. Ya, apa yang bisa kita pelajari, ya, bagaimana kita secara konsisten belajar tentang tema-tema tentang personal branding misalnya, dengan tujuan bahwa kita bisa bersaing dengan baik, ya, di masa yang akan datang. Terus kita belajar apa kekurangan kita, seperti Le Mineral misalnya, atau teh pucuk, ya, kenapa dia tidak bisa melampaui. Atau misalnya yang kita kenal ada mie yang bagus sekali, ya, yaitu Lemonilo. Ya kan, bagus, ya, terbuat dari sayuran, bukan seperti Indomie atau Super Mie atau mie sedap. Ya, dia terbuat dari tepung, Lemonilo. Tapi kenapa Lemonilo itu surut? Ya, penjualannya lebih sedikit. Ya, kalau Indomie sehari itu dimakan oleh 3 juta orang. Artinya ada 3 juta bungkus mie, ya, sedunia. Itu Indomie. Nah, yang mengiringi Indomie dari sisi persaingannya itu, ya, konsumsi publiknya itu adalah mie sedap. Nah, itu juga satu teori tersendiri. Kenapa dia? Nah, ini kita perlu belajar dari tentang persaingan dan kompetisi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, termasuk diri, gitu. Ya, termasuk misalnya kalau kita ngelihat Pak Erick Thohir itu hampir semua ATM dia pasti muncul, ya, mukanya. Tapi kenapa surveinya rendah gitu dibanding dengan Pak Ganjar, ya, atau Pak Anies Baswedan atau Pak Prabowo gitu. Ya, atau juga misalnya sudah berkali-kali, ya, hampir di semua daerah itu Mbak Puan yang dimunculkan. Tapi kenapa yang muncul justru Pak Ganjar, ya? Itu kita harus belajar, ya, dari evaluasi para surveyor. Yang ketiga, membangun personal website, ya. Kalau kita bisa membuat personal website kita buat, ya. Misalnya kalau saya nggak punya karena saya nggak bisa memelihara, tapi saya punya akun Facebook misalnya atau YouTube, akun
Instagram misalnya, ya. Jadi kita sebisa mungkin membangun personal itu untuk menaruh atau meletakkan semua ide-ide dan gagasan kita atau produk-produk kita kalau kita jualan. Ya, kalau kita di WA, di Facebook atau di Insta, nah itu kita bisa membuat gitu. Dalam rangka membangun personal website tadi. Yang keempat adalah aktif di media sosial untuk branding diri atau institusi kita atau perusahaan kita, aktif. Ya. Rinso itu produk deterjen yang sangat tua, sangat lama. Tapi sekarang kalah dengan bersaing dengan Gentergen misalnya. Kenapa? Karena Gentergen produknya dari tumbuhan misalnya, nggak membuat tangan panas misalnya gitu. Ya. Nah, karena dia masuk pada segmen yang tepat ketika melakukan promo dan lain sebagainya. Nah, ini masalahnya adalah tentang aktivasi di media sosial untuk branding diri. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, memperluas jaringan relasi. Ya, kita ketemu dengan siapa aja, ya komunikasi, ya datang, like, and share dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira salah satu di antara upaya untuk meningkatkan personal branding kita. Jadi mengenali diri kita atau institusi kita, ya atau perusahaan kita, selalu belajar dan konsisten, ya belajar tentang apa yang sudah kita capai dari institusi kita atau diri kita, ya bagaimana pertumbuhannya dan sebagainya. Kemudian membangun personal website sendiri kita atau kita punya akun di media sosial, ya secara konsisten. Yang keempat adalah aktif di media sosial untuk branding diri. Ya, Anda dicitrakan sebagai apa gitu. Kemudian memperluas jaringan dan relasi. Saya kira ini sebagai pengantar dan Anda bisa membuat sendiri ya apa yang sudah Anda ketahui tentang personal branding dan Anda bisa membuatkannya. Saya kira ini sebagai pengantar dari saya sebagai inspiring materi sebelum Anda mengikuti perkuliahan. Dan saya cukup sampai di sini sebagai kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat semuanya.